Selamat datang di kelas Hukum Acara Pidana. Saya Dwi Putri Melati, saat ini menjadi dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kemungkinan di 1 semester ke depan akan bertemu dengan saya. Kenapa? Karena saya merupakan penanggung jawab dalam mata kuliah ini. Nah, kedepannya kita akan berbicara mengenai apa itu hukum acara pidana, gitu ya. Nanti silabusnya akan saya kirim di classroom. Rekan-rekan semua bisa, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa akses semua kalau sudah bergabung di dalam classroom. Nah, saat ini saya akan masuk pada materi hukum acara pidana. Apa itu hukum acara pidana? Tentunya ini erat kaitannya dengan materi-materi kuliah yang sebelumnya. Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah hukum acara pidana semester ini pasti sebelumnya sudah melalui proses pembelajaran di ikut kelas PIH, PHI, kemudian juga hukum pidana tentunya. Nah, ini adalah hukum acara pidana adalah bagian dari materi kuliah yang sebelumnya sudah dipelajari, gitu ya. Kalau di dalam hukum pidana itu ada 2 jenis, sudah ada 2 kelompok hukum pidana. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, kali ini kita berbicara terkait dengan hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana formil? Hukum pidana formil itu adalah hukum acara pidana. Terkait dengan hukum pidana material itu adalah hukum pidana. Jadi harus bisa membedakan apa itu hukum pidana material dan apa itu hukum pidana formil. Hukum pidana material itu merupakan aturan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jadi di dalamnya itu ada aturan-aturan terkait perbuatan apa yang dilarang dalam hukum pidana, kemudian sanksinya apa saja, gitu kan. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, terkait dengan bagaimana pelaksanaannya, melaksanakan hukum pidana itu diatur di dalam hukum acara pidana. Bagaimana proses penyelidikan, kemudian bagaimana proses penyidikan, bagaimana proses penahanan, penuntutan, sampai putusan pengadilan itu diatur di dalam hukum acara pidana. Jadi hukum acara pidana itu mengenai bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut orang yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana. Nah, ini adalah hukum pidana formal. Jadi, mahasiswa yang sudah mengambil ikut mata kuliah ini harus paham betul bedanya hukum pidana dan hukum acara pidana. Jangan ketukar, hukum pidana nanti disebutkan terkait hukum acara pidana yang seharusnya menjadi hukum acara pidana, atau sebaliknya. Harus betul-betul paham apa itu hukum pidana dan apa itu hukum acara pidana, gitu ya. Jadi secara hukum pidana itu secara substansinya, kemudian juga hukum acara pidana itu bagaimana prosedur pelaksanaannya. Tadi ya sudah seperti saya sebutkan dan seperti yang pada PowerPoint yang saya berikan. Itu bedanya hukum pidana dan hukum acara pidana. Nah, terkait dengan kita belajar hukum acara pidana, itu ada azas prinsip hukum acara pidana. Itu apa saja? Bisa dilihat di PowerPoint, gitu ya. Itu ada azas legalitas. Itu bisa dilihat di dalam pasal 1 KUHP. Bahwa tidak ada suatu perbuatan bisa dipidana tanpa ada aturan yang mengaturnya. Itu di dalam KUHP. Itulah azas legalitas. Jadi harus ada peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur terkait perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Kemudian juga ada azas equality before the law. Ya. Jadi maksudnya apa di sini? Equality before the law maksudnya adalah semua orang itu sama di muka hukum. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Acuannya apa? Acuannya hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Acuannya hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalau seseorang itu melakukan pembunuhan, begitu kan? Berarti dia melanggar pasal 338. Dan bagaimana prosedurnya itu dilakukan sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sama, semuanya sama, baik itu kaya, miskin, seharusnya sama. Itulah azas equality before the law. Kemudian juga ada azas praduga tak bersalah. Apa itu azas praduga tak bersalah? Azas praduga tak bersalah ini seseorang patut diduga tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang mengikat. Jadi kalau hakim belum menyatakan, sebelum ada proses persidangan, pembuktian, dan hakim belum menyatakan bahwa terdakwa ini bersalah, maka patut diduga belum bersalah. Jadi nggak boleh adanya main hakim sendiri atau memvonis sendiri tanpa ada putusan hakim. Kenapa? Karena di dalam hukum acara pidana itu ada azas praduga tidak bersalah. Kemudian juga ada penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang. Ya, artinya dalam proses pelaksanaan hukum acara pidana itu harus sesuai dengan prosedur, dan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan harus mendapatkan perintah tertulis pejabat yang berwenang. Nah, di sini maksudnya adalah ketika melakukan tindakan-tindakan itu, pejabat-pejabat yang diberikan tugas untuk melakukan hal-hal tersebut itu tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan tindakan itu, karena memang sudah diatur dalam hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, gitu kan. Kemudian juga ada ganti kerugian dan rehabilitasi. Apa ini maksudnya? Kalau ganti kerugian dan rehabilitasi di sini adalah ketika seseorang itu sudah melalui proses penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian juga proses pemeriksaan di pengadilan, gitu. Ternyata hakim melihat bahwa seseorang ini, terdakwa ini tidak bersalah, gitu ya. Tapi dia sudah melalui proses itu semua. Dia sudah dilakukan penangkapan, dia sudah dilakukan penahanan, dia sudah digeledah rumahnya, dia sudah mengalami kerugian atas prosedur-prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa seseorang yang diduga ini bisa mengajukan ganti kerugian dan rehabilitasi, nama baiknya, gitu kan. Itu. Kemudian juga peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi dalam proses ini, suatu penegakan hukum ini, perkara ini tidak boleh dilambat-lambatkan. Peradilan itu harus cepat, gitu kan, karena ada batasan waktunya, dan harus sederhana dan biaya ringan. Kemudian juga tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Jadi semua tersangka, terdakwa itu memang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, baik itu kesalahannya berat atau ringan, itu hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi salah ketika penegak hukum melarang atau menghalang-halangi terdakwa yang meminta haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian juga ada pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Ini yang membedakan dengan hukum pidana dan hukum yang lain, seperti hukum pidana atau hukum perdata, gitu kan. Kalau hukum pidana ini, pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, artinya terdakwa tidak bisa diwakili. Kuasa hukum, penasihat hukum itu hanya sebatas mendampingi terdakwa. Tetapi kalau dalam hal perdata, hukum perdata itu kuasa hukum bisa mewakili tergugat. Tetapi kalau pidana, kuasa hukum tidak bisa mewakili, hanya bisa mendampingi. Kemudian juga ada prinsip peradilan terbuka untuk umum. Jadi dalam proses peradilan pidana itu terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana yang pelakunya adalah anak, kemudian juga tindak pidana yang berkaitan dengan asusila, itu semua tidak bisa, itu semua dapat, dan ada beberapa lagi yang lainnya, itu semua dilakukan secara tertutup untuk umum. Itu azas-azas dan prinsip hukum acara pidana, gitu. Nanti juga ada beberapa pengertian dari pendapat ahli terkait dengan
hukum acara pidana. Seperti salah satunya De Boskamper gitu kan, bahwa sejumlah azas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur bila mana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara dapat melaksanakan haknya untuk mempidana. Jadi ketika undang-undang hukum pidana ini, KUHP ini dilanggar oleh seseorang, maka negara dapat melaksanakan haknya untuk mempidana. Melalui siapa? Melalui aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kemudian juga hakim yang memutus perkara gitu kan. Itu tadi. Dan kemudian juga pendapat Simon itu norma yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alat pelengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana. Dia berbicara mengenai alat-alat pelengkapan negara, dan itu tadi, apa alat-alat perlengkapan negara? Itu berkaitan tentang kepolisian, penegak hukum, penyidik, penyelidik, kemudian juga penuntut umum, kemudian juga hakim yang memutus perkara. Ya, itu adalah beberapa pendapat tentang hukum acara pidana. Saya harap materi kita hari ini bisa dipahami. Kemudian juga saya minta untuk disalin ulang, dicatat, dan dijelaskan ulang kepada saya supaya saya bisa mengetahui dari sampai mana pemahaman rekan-rekan mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan kita pada hari ini. Oke, saya rasa cukup. Apabila ada yang mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan, kita diskusi, kita saling tukar pikiran. Nanti apabila ada kesulitan, ada ganjalan, ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan kita berdiskusi. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.